Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Aji dengan NPM 208100232. Saya akan memaparkan mengenai iklim organisasi dan juga budaya organisasi, sekaligus sebagai syarat tugas konten YouTube dari dosen praktisi. Untuk iklim organisasi dan juga budaya organisasi, saya merujuk ke salah satu UKM yang ada di Universitas PGRI Semarang. Yang pertama yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan sekumpulan total tingkatan dan kualitas faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi anggota organisasi yang biasanya diukur melalui persepsi-persepsi. Iklim organisasi atau suasana kerja yang dilihat, dipikir, dan dirasakan oleh para pekerja diharapkan dapat menimbulkan suasana kerja yang kondusif dan persuasif. Yang kemudian, sifat iklim organisasi bagi organisasi. Menurut Joyce dan Solution atau Andika 2008-10 terdapat 4 sifat iklim organisasi, yaitu yang pertama, iklim baik secara organisasi, individu maupun grup secara keseluruhan bersifat psikologis dan perseptual, yaitu persepsi yang diperoleh oleh seluruh anggota dari sebuah unit sosial. Semua iklim adalah abstrak. Orang-orang biasanya memanfaatkan informasi tentang orang lain dan berbagai kegiatan yang terjadi dalam organisasi tersebut untuk membentuk suatu rangkuman persepsi mengenai iklim. Setelah itu akan digabungkan hasil dari pengamatan mereka dan pengalaman pribadi orang-orang lain untuk dibuat peta kognitif dari organisasi tersebut. Iklim bersifat abstrak dan perseptual, maka mereka memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan persepsi seperti konsep psikologis yang lainnya. Ketika prinsip ini digunakan dalam pengamatan lingkungan kerja, maka sebuah deskripsi yang bersifat multidimensi akan dihasilkan. Iklim itu sendiri disadari lebih bersifat deskriptif daripada evaluatif. Jadi para 12 peneliti lebih banyak menanyakan apa yang mereka lihat di dalam lingkungan kerja mereka pada seseorang dibandingkan menanyakan kepada mereka untuk menyatakan apakah itu bagus atau tidak. Dimensi iklim organisasi. Kemudian menurut Davis and Nordstrom menyebutkan dimensi-dimensi yang tercakup dalam iklim organisasi, yaitu pertama, kualitas kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan menekankan pada sikap atasan dalam memperlakukan bawahan atau anggotanya yang baik. Pemimpin yang berkualitas memiliki kemampuan memperhatikan karyawannya dan memberikan dukungan serta semangat kepada para karyawannya. Kepercayaan. Dalam situasi penuh kepercayaan, anggota suatu organisasi meyakini akan integritas, karakter, dan kemampuan rekan-rekannya. Adanya kepercayaan di antara atasan dan bawahan serta sesama rekan kerja menunjukkan iklim yang menyenangkan dalam bekerja karena tidak ada prasangka dalam lingkungan organisasi tersebut. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator atau penyampai pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Kemudian dua arah penting untuk kelancaran arus informasi di organisasi atau perusahaan sehingga segala informasi dapat diketahui oleh seluruh organisasi ataupun anggota organisasi. Yang keempat, perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Indikasi adanya perasaan ini yaitu individu merasa kerjanya bermanfaat bagi organisasi dan dirinya. Pekerjaannya memiliki kontribusi terhadap tujuan organisasi, organisasi menghargai pekerjaannya, dan individu merasa pekerjaannya menantang dan kondusif untuk pertumbuhan pribadinya. Yang kelima, tanggung jawab. Adanya tanggung jawab menunjukkan adanya kepercayaan dari atasan bahwa bawahan atau karyawannya mampu menjalani tugas. Adanya tanggung jawab juga menunjuk pada adanya perasaan bahwa karyawan memiliki wewenang atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang keenam, imbalan yang adil. Imbalan diberikan oleh perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang telah dijalankan oleh karyawan akan membuat karyawan merasakan keadilan atas kontribusinya kepada perusahaan dengan yang diberikan oleh perusahaan kepada dirinya. Kemudian yaitu iklim organisasi UKM SPENA, yaitu UKM yang ada di Universitas PGRI Semarang. Iklim organisasi merupakan penilaian iklim manusia di dalam organisasi, di mana para anggota organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim organisasi bisa disebut sebagai konsep yang menggambarkan suasana internal lingkungan organisasi yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Walaupun demikian, iklim organisasi juga turut menghambat kinerja dari UKM SPENA di Universitas PGRI Semarang. Hal ini dapat dilihat dari UKM lainnya yang ada di Universitas PGRI Semarang bahwa UKM ini masih tergolong baru. Berdasarkan hasil observasi untuk UKM SPENA bahwa UKM ini masih belum bisa masuk ke jajaran
tinggi seperti lainnya, sehingga hal tersebut sangat minim peminat untuk masuk sebagai anggota. Permasalahan iklim organisasi UKM SPINA. Permasalahan iklim organisasi yang dihadapi mungkin datang dari intensitas dan materi yang disampaikan oleh dalam pelatihan. Intensitas diharapkan dari semua anggota yang terlibat di UKM SPINA. Pembina dari UKM SPINA Universitas PGRI Semarang yang menangani semua pelatihan maupun memegang tanggung jawab menyampaikan bahwa untuk meningkatkan keterampilan UKM dengan sering diadakannya pelatihan, hanya saja pelatihan untuk UKM SPINA belum bisa dianggap seragam sehingga perlu ditambah baik kuantitas maupun kualitas. Iklim organisasi untuk kinerja UKM SPINA. Kinerja dari UKM SPINA di Universitas PGRI Semarang sangat dipengaruhi oleh iklim dalam organisasinya. Menurut Davis 2001, ada dua aspek yang penting yang harus diperhatikan dalam organisasi atau iklim organisasi, yaitu di tempat kerja di UKM itu sendiri dan perlakuan yang diterima dari pengurus harian dari UKM tersebut. Anggota bisa merasakan bahwa iklim organisasi tertentu menyenangkan bila mereka melakukan sesuatu yang berguna yang memberikan kemanfaatan pribadi. Sebagian besar kelompok di dalam organisasi banyak yang merasa tidak nyaman dan mengikuti UKM hanya untuk sebagai ajang formalitas saja. Hal itu pengurus harian khususnya bisa merangkul para anggotanya agar dapat mengikuti program kerja dengan baik dan memberikan lingkungan yang baik kepada anggotanya. Kemudian yaitu budaya organisasi. Menurut Kotter dan Hesketh 1992, budaya organisasi adalah cara hidup yang diterima oleh anggota yang mencakup nilai-nilai keyakinan, tradisi, prinsip-prinsip, dan custom yang melekat pada organisasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mengatur perilaku dan tindakan anggota yang berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas dan menjamin kesinambungan suatu budaya organisasi. Kotter dan Hesketh juga menyatakan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, mereka menyatakan pentingnya mengelola dan mengubah untuk mencapai kinerja yang optimal. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya, mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Karena itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman yang menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Yang keempat, mengontrol perilaku. Sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilakunya karyawan. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga budaya organisasi akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi, mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Yang keenam, menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan atau dan tidak. Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang kemudian yaitu budaya organisasi mahasiswa UKM. Organisasi mahasiswa adalah salah satu bagian yang terpenting dalam dunia akademisi kampus, dikarenakan dengan organisasi mahasiswa mampu memahami banyak hal di luar kuliah atau tentu saja sebagai bahan pengembangan dan prestasi, baik itu bidang olahraga, jurnalistik, himpunan mahasiswa yang kaitannya dengan jurusan masing-masing, kegiatan alam bebas, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu anggota sebuah organisasi mahasiswa di kampus, saya merasakan
betapa banyak manfaat dan skill yang dapat diraih dari kita berorganisasi. Karena secara pribadi saya sadari bahwa saya tidak hanya akan mengandalkan IPK tinggi untuk hidup setelah lulus nanti. Hal ini mungkin banyak dirasakan juga oleh mahasiswa yang juga berorganisasi. Karena bagi kami mahasiswa, organisasi adalah seni, di mana kami akan merasa berkontribusi melalui kampus kami, salah satunya melalui organisasi, baik itu dari segi kompetisi, acara yang kami selenggarakan, ataupun jaringan yang telah dibangun melalui sebuah organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tugas praktisi. Apabila ada salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.